Pelaksanaan konstruksi SPAL DT mengacu pada gambar layout dalam DED. Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Mempersiapkan rambu pengaman. Subsistem pelayanan. Untuk menghubungkan sumber limbah dari rumah seperti kamar mandi, WC, dapur, air cuci, kecuali air hujan menuju subsistem pengumpulan. Berikut adalah contoh subsistem pelayanan. Subsistem pengumpulan. Penggalian. Menggali lubang-lubang untuk bak kontrol, manhole dan pipa air limbah di tempat yang sudah ditandai. Pemasangan perpipaan. Pasang pipa air limbah di galian yang sudah disiapkan. 1. Hamparkan dan padatkan pasir setebal 10 cm di dasar galian sebagai materi landasan pipa. 2. Pasang benang atau patok penanda di atas galian pipa sesuai kemiringan pipa yang diinginkan. 3. Letakkan batang pipa mulai dari lokasi bak kontrol hilir ke arah hulunya sesuai kemiringannya. Pastikan spigot agar selalu menghadap arah hulu. 4. Sambung pipa sesuai jenis pipa dengan mengikuti prosedur standar pabrikan. 5. Periksa kemiringan pipa yang sudah stabil. Jika berbeda, sesuaikan dengan tambahan pasir di bawahnya dan beri bantalan semen untuk memperkuat kedudukannya. 6. Timbun pipa dengan pasir sampai batas atas pipa. Kemudian, timbun dengan tanah sampai batas permukaan tanah. Pemasangan bak kontrol. Membuat dan meletakkan bak kontrol di tempat yang sudah disiapkan. Subsistem pengolahan. Penyiapan lahan kerja. Untuk memastikan lahan dapat diakses dan siap untuk dikerjakan sesuai kebutuhan, bentuk dan ukuran rencana yang disepakati. Pembersihan lahan kerja. Membersihkan lahan dari tumbuhan, sampah, bekas bangunan, lapisan dan benda keras, kotoran dan lainnya serta mempermudah akses lalu lintas orang, alat dan bahan selama masa pelaksanaan konstruksi. Pengukuran. Memperoleh titik-titik posisi dan ketinggian acuan bangunan sesuai titik referensi dan denah rencana yang disepakati. Pemasangan papan patokan. Memberikan acuan fisik berupa papan patokan atau bowplank terkait titik-titik posisi dan pel ketinggian bangunan untuk mengarahkan konstruksi fisik bangunan. Pekerjaan galian. Memastikan adanya lubang galian berukuran memadai untuk pembangunan pondasi, bangunan ipal, perpipaan, dan saluran di tempat serta sesuai bentuk yang sudah ditentukan. 1. Penyiapan galian. 2. Galian pondasi. 3. Galian tangki. 4. Pengamanan. Penyiapan galian. Memastikan semua alat, bahan, dan metode galian yang akan diterapkan sudah tersedia sebelum pekerjaan galian dapat dimulai. Galian pondasi. Membuat lubang galian di mana pondasi bangunan nanti akan didirikan sesuai rencana. Galian ipal. Membuat lubang galian besar di mana tangki-tangki pengolahan nanti akan didirikan sesuai rencana. Pengamanan. Untuk memastikan pekerjaan galian tidak membahayakan bagi pekerja maupun penduduk sekitar, serta tidak mengganggu keutuhan bangunan yang didirikan nanti. Pekerjaan pembesian. 1. Pembesian sesuai dengan gambar kerja baik dimensi besi dan jarak antar besi.
2. Ujung besi harus diberi hak atau bengkok dengan sudut minimal 45 derajat. 3. Dalam pemasangan besi harus memenuhi persyaratan yang diizinkan. Lihat gambar. 4. Untuk menjaga selimut beton, dipasang beton tahu atau beton decking dengan tinggi sekitar 2-3 cm. 5. Untuk menjaga jarak lapisan 1 dan lapisan 2 dipasang T-bar. Pembuatan pondasi. Memastikan bangunan IPAL yang akan didirikan di atas struktur pondasi yang kuat sesuai kondisi tanah dan beban di atasnya. Pondasi tapak. Membuat pondasi tapak dari beton bertulang untuk mendukung keberadaan kolom-kolom bangunan yang didirikan di lahan dengan jenis tanah keras. Pondasi batu kali. Membuat pondasi batu kali yang menerus dan kuat untuk mendukung keberadaan dinding-dinding bangunan di lahan dengan jenis tanah keras. Pondasi cerucuk. Membuat pondasi cerucuk guna memperkuat pondasi tapak khususnya di lahan dengan jenis lunak atau bekas rawa. Pembetonan. Memastikan terbuatnya kolom, balok, pelat, penutup lubang, dan boks beton yang cukup kuat untuk menahan beban rencana dan tahan lama. Penulangan. Membuat kerangka besi tulangan untuk menambah kekuatan tarikan dari beton untuk kolom, balok, tangki, dan penutup lubang. Backisting. Membuat rangka cetakan atau framework kayu untuk membentuk campuran beton agar sesuai dengan ukuran dan bentuk yang direncanakan. Campuran beton. Membuat adonan beton dengan campuran pasir, kerikil, dan semen yang sesuai dengan kehalusan dan kekuatan yang dibutuhkan. Pengecoran. Memasukkan adonan beton secara merata ke dalam cetakan atau backisting yang sudah dilengkapi dengan tulangan beton. Tangki beton. Membuat tangki air terbuat dari beton bertulang yang dikerjakan di lapangan. Water stop. PVC water stop digunakan untuk sambungan konstruksi dan sambungan menerus beton dengan masing-masing ukuran serta bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang diizinkan. Water stop adalah mengandung bahan yang fleksibel dan elastisitas melekat sangat baik serta ketahanan terhadap bahan kimia dan tekanan air. Digunakan untuk sambungan antara beton lantai, dinding dengan lantai, dan untuk sambungan menerus beton. Beton decking. Fungsi beton decking adalah untuk memastikan bahwa jarak antara pembesian dengan selimut betonan sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan pengecoran. Bahan-bahan penyusun beton. Campuran beton. Air campuran beton. Air yang digunakan untuk campuran beton adalah air bersih. Air harus bebas dari bahan-bahan yang merugikan beton, seperti sulfat, minyak, dan sebagainya. Air selokan, air sisa industri tidak boleh digunakan. Penggunaan air. Banyaknya air yang digunakan tergantung dari mobilitas dan pengerjaan beton yang diinginkan. Semakin banyak air yang digunakan, semakin berkurang kuat tekan beton yang dihasilkan. Absorpsi agregat kasar harus diperhatikan dalam penentuan kebutuhan air. Perbandingan air dengan semen.
Perbandingan air dengan semen agar beton dapat mudah dikerjakan adalah 0,4 sampai dengan 0,7. Sisa air yang tidak ikut bereaksi dengan semen dalam adukan beton akan menguap, membentuk pori-pori di dalam beton yang dapat mengurangi kerapatan dan kekuatan beton. Mengaduk beton tanpa beton molen. Standar Keselamatan Kerja atau K3. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam K3. 1. Rambu-rambu dan terkait pengendalian resiko lainnya. 2. Alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, helm, dan sepatu. 3. Fasilitas sarana kesehatan. 4. Asuransi keselamatan kerja. Mekanisme penerapan SOP pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan konstruksi IBM bidang sanitasi. Mekanisme penerapan Standard Operating Procedure atau SOP untuk mencegah COVID-19 pada tahap pelaksanaan konstruksi berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam program, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan tanpa terkecuali. SOP penerapan pencegahan COVID-19 yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Cek kondisi kesehatan pekerja maupun pihak yang terlibat sebelum dan yang akan meninggalkan lokasi konstruksi. Apabila terdapat gejala batuk, bersin dan radang disertai dengan sesak nafas, segera konsultasikan ke dokter atau rumah sakit. Cek suhu tubuh pekerja maupun pihak yang terlibat. Suhu tubuh sampai dengan 37,3 diperbolehkan untuk terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Pembatasan jarak dan jumlah pekerja di lokasi konstruksi. Menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Seluruh pekerja dan yang terlibat di lokasi konstruksi selalu diimbau untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Membersihkan diri dengan menyemprotkan disinfektan ke pakaian, sepatu atau alas kaki sebelum masuk dan meninggalkan lokasi konstruksi. Perlengkapan APD wajib digunakan saat berada di lokasi kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan peribadatan, masing-masing wajib membawa perlengkapan sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan progres kerja. 1. Laporan progres fisik 0%, 25%, 50%, 70%, dan 100%. 2. Laporan progres keuangan KSM. 3. Laporan visualisasi atau dokumentasi.